Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fitra Afkarina dari kelas 12 ATP 2, absen 13. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi KD 3.16, yaitu memahami paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasif tentang produk, barang, dan jasa. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan tersebut. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata jelas dan sangat terperinci. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf dengan gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasa, dan ide pribadi dari penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi sendiri yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat sang penulis. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian suatu peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, dan merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan sang penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagai dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf. Jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Argumentasi. Argumentasi adalah kondisi lain yang membuatnya menjadi semakin menjanjikan adalah struktur alam Indonesia. Ketika musim hujan, jalanan menjadi becek bahkan berlumpur, sehingga kotor jadi mudah kotor. Sedangkan saat musim kemarau, berbagai debu dan kotoran berterbangan pun menimbulkan dampak yang serupa. Naratif. Akan tetapi bisnis ini tetap saja memiliki prospek masa depan yang cerah. Seperti yang telah disebutkan di atas, jumlah pengguna motor terus bertambah. Resikonya pun tergolong sangat minim. Perihal lokasinya sendiri, apalagi jika belum tersedia modal cukup besar, bisa Anda rintis dari rumah sendiri. Selain lokasi atau lahan, kebutuhan lain yang perlu disiapkan adalah aneka macam peralatan, cuci seperti hidrolik lift, tabung salju, kompresor, mesin stream air, selang, sampo motor, lap, dan lain-lain. Untuk hidrolik lift, karena cenderung berharga mahal, sementara dapat kita ganti dengan papan dari kerangka besi. Persuasif. Mungkin banyak dari kita tidak menyadari jika peluang usaha cuci motor dapat digabungkan dengan bidang bisnis berkaitan lainnya. Semisal cuci helm. Sama dengan motor, setelah dipakai hingga berulang kali, helm akan mudah kotor, sehingga harus dicuci agar senantiasa bersih serta nyaman dikenakan kembali. Bahkan beraktivitasnya harus sering dilakukan. Kotoran tersebut tak cuma berasal dari debu, melainkan keringat yang muncul pada rambut dan kepala, apalagi bagi mereka yang suka memakai minyak atau pengeras rambut. Orang yang mau mencuci motor secara garis besar akan tertarik mencuci helm miliknya pula. Hal itu memungkinkan sebab menjadi lebih praktis dan tidak membuang waktu tenaga untuk pergi menuju ke tempat lain. Tadi itu presentasi video pada materi KD 3.16 yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.